Bab 12, Inara menolak, Abbas pergi ke klub. Pagi pertama setelah akad. Matahari belum tinggi, tapi dapur sudah beraroma telur dadar dan roti panggang. Tak ada musik, tak ada percakapan. Hanya bunyi wajan dan sutil bergesekan pelan. Inara berdiri di depan kompor, tangannya sibuk, tapi kepalanya kosong. Tatapannya lurus ke wajan, seolah sedang mengatur ulang-ulang hidupnya satu butir telur dalam satu waktu. Kursi di meja makan bergeser. Abbas sudah duduk. Kemeja putih, jam tangan hitam di tangan kiri, rambut disisir sempurna. Persis seperti hari-hari biasanya. Bedanya, sekarang ada perempuan di dapurnya. Dan itu membuatnya merasa asing. Inara meletakkan 2 piring di meja. Telur, roti, teh. Tidak manis. Dia duduk pelan, mengambil sendok. Abbas menatapnya sebentar, lalu ikut makan. Terdengar suara sendok menyentuh piring. Suara seruput teh. Hanya itu. Heningnya menusuk. Tehnya hambar, ujar Abbas tanpa ekspresi. Inara tidak menoleh. Gula di dapur habis. Abbas menoleh sebentar. Kamu bisa minta ke John. Aku bisa beli sendiri. Nada suara Inara tenang. Tapi tidak lembut. Abbas menaruh sendoknya, pelan tapi terasa berat. Tangannya bertaut di atas meja. Setidaknya kita bisa mulai pagi ini dengan percakapan normal. Kita sudah menikah. Inara tetap makan. Pelan. Saya tahu. Abbas menahan tawa pendek yang terdengar lebih seperti kekesalan yang dibungkus plastik. Aku nggak minta kamu langsung bersikap mesra. Tapi jangan terus pasang tembok. Inara berhenti makan. Meletakkan sendok. Matanya baru menatap Abbas langsung. Tembok itu kamu yang pasang duluan. Sekian detik mereka saling diam. Tatapan mata itu seperti benang rapuh yang siap putus tapi tetap tertahan. Akhirnya Abbas berdiri. Mengancing-kancing jas satu persatu. Aku berangkat. Kamu ikut. Inara menggeleng. Hari ini aku mau ke rumah ibu. Beliau masih belum sehat. Saya sudah minta izin sebelumnya ke ibu. Abbas mendekat, berdiri di sisi kursinya. Kamu istriku sekarang. Kalau izin ke aku, bukan ke orang lain. Inara menahan napas. Tahu kalimat balasan apapun akan memicu api. Aku akan tetap ke rumah ibu, Pak. Abbas tak menjawab. Ia hanya menatap Inara 1 detik lebih lama dari yang nyaman. Lalu melangkah pergi. Pintu rumah menutup. Suaranya nyaris terdengar seperti dentuman halus. Inara menatap pintunya. Lalu teh dingin dicangkir. Ia minum seteguk. Hambar. Tapi itu bukan salah gulanya. Abbas pulang malam karena pertemuan penting. Inara menyambut dengan raut datar. Abbas mendengus melihat ekspresi datar Inara. Tangannya terangkat menyentuh kepalanya lembut, mengusap. Inara mundur selangkah. Sudah makan malam di luar? Sudah. Abbas menatapnya intens. Ya sudah kalau begitu. Aku mengantuk mau tidur. Inara masuk kamar, Abbas mengernyit. Cuma hela napas panjang dan dalam. Besoknya, pukul 8 pagi. Udara di ruang tengah rumah Abbas sudah dingin oleh AC, tapi suasananya lebih dingin lagi karena kata-kata yang tak diucapkan sejak tadi. Inara sedang menata kembali tumpukan berkas pribadinya di ruang kerja kecil dekat jendela. Buku-buku lamanya yang dulu sempat dibawa dari rumah orang tua ia simpan rapi. Semua dengan gerakan tenang, hati-hati, seolah setiap benda bisa meledak jika salah letak. Abbas muncul dari balik pintu, sudah siap dengan kemeja biru gelap dan jas. Inara, panggilnya pendek. Inara menoleh. Wajahnya datar, tapi sopan. Ya, Pak. Bersiap. Aku mau kamu ikut ke kantor hari ini. Jawabannya cepat. Saya tidak ikut, Pak. Abbas mengangkat alis. Kenapa? Inara berdiri, tangannya menggenggam buku di dadanya. Ibu saya masih sakit. Saya janji hari ini akan pulang ke rumah lagi. Ingin bantu beliau. Abbas menatapnya. Lama.
Matanya seolah mencari celah dari wajah itu. Apakah ini alasan sebenarnya, atau hanya penolakan lain yang dibungkus kalimat baik? Kamu bisa jenguk sore. Kantor tak akan sampai larut. Beliau sendirian di rumah. Ibu butuh bantuan dari pagi. Jawab Inara. Abbas berjalan masuk ruangan, mendekat. Nada suaranya tak naik, tapi makin berat. Kamu bukan asistenku lagi. Kamu istriku. Urusanmu sekarang bukan hanya ibumu. Inara menunduk, menahan napas. Tapi kemudian ia angkat wajahnya lagi. Matanya tenang, tapi suaranya tak goyah. Saya tahu. Tapi saya juga anak dari ibu saya. Abbas terdiam. Sekejap ruangan itu hening seperti ruang sidang sebelum vonis. Lalu Abbas mendekat lebih dekat. Aku tak larang kamu jenguk ibumu. Tapi aku tidak suka keputusan sepihak. Kamu harus belajar bicara padaku dulu. Ini bukan keputusan. Ini permintaan yang saya sampaikan sejak kemarin. Sahut Inara, masih tenang. Abbas menatapnya. Rahangnya mengeras sedikit. Tapi yang keluar hanya helaan napas panjang. Besok ikut ke kantor. Itu perintah. Inara tak menjawab. Ia kembali meletakkan bukunya ke rak. Abbas berbalik, berjalan ke pintu. Tangannya berhenti di kenop. Kamu terlalu sering bersikap seolah aku ini orang asing. Lalu ia pergi, pintu tertutup pelan. Inara duduk di kursinya. Pelan. Sunyi. Tapi di matanya mulai tampak tanda kelelahan yang bukan karena kerja, tapi karena dipaksa jadi istri tanpa ruang. Malamnya, kamar sunyi. Hanya suara AC yang mendesis pelan, seperti menahan napas terlalu lama. Inara tertidur membelakangi Abbas. Selimut hanya menutupi setengah tubuhnya. Nafasnya pelan, teratur, tapi tidak damai. Tidur yang datang bukan karena tenang, tapi karena lelah bergulat dengan batin sendiri. Abbas duduk di ujung ranjang. Punggungnya tegak. Matanya menatap ke arah tubuh Inara seperti seseorang menatap peta yang tak pernah bisa dibaca. Lama. Hening. Ia menunduk. Tangannya mengepal di atas lutut. Ada sesuatu yang menggerogoti dari dalam, kemarahan yang tak bisa disalurkan, rasa ingin memiliki yang ditahan oleh gengsi. Ia tahu tubuh Inara ada di sana. Tapi jiwa perempuan itu selalu jauh, dingin, tak bisa disentuh. Ia mendekat pelan. Duduk lebih dekat. Tangannya terulur ke wajah Inara. Hanya ujung jari menyentuh pipinya. Dingin. Lembut. Tapi tidak seperti milik siapapun. Inara membuka mata. Refleks. Ia menarik kepala, duduk cepat. Napasnya langsung berat. Matanya menatap Abbas tajam, bukan takut. Tapi campuran antara kaget, kecewa dan marah yang ditahan. Jangan lakukan itu, bisiknya. Abbas tidak bergerak. Tapi matanya berubah. Rahangnya mengeras. Aku suamimu, katanya datar. Dan aku manusia. Bukan properti. Aku belum siap. Tegas Inara. Hening lagi. Tapi kali ini lebih gelap. Abbas berdiri tanpa kata. Ia ambil jaket dari belakang pintu. Keluar tanpa suara. Inara tidak mengejar. Ia hanya duduk di ranjang, memeluk kakinya sendiri. Tidak menangis. Hanya diam, dengan dada sesak yang makin lama makin dalam. Menatap ke arah menghilangnya Abbas. Ampuni aku ya Allah. Lirih Inara. Pukul 11 malam. Malam itu, Abbas pergi ke klub langganannya untuk menenangkan diri. Kepalanya mendadak pusing, karena penolakan Inara. Lampu-lampu merah menyala di luar gedung klub malam. Musik berdentum dari dalam, tapi Abbas hanya duduk di sofa panjang dekat bar. Jaketnya terbuka, tangan menggenggam gelas berisi minuman dingin yang belum disentuh. Beberapa wanita menghampiri. Satu menyapa manja, duduk di samping. Tumben sendirian. Mau ditemenin, Mas Abbas? Abbas menoleh pelan. Sorot matanya kosong. Tidak tergoda. Tidak ramah. Malam ini jangan. Aku tidak selera.
Wanita itu mengangkat alis, tertawa kecil. Galak amat. Lagi ada masalah, ya? Abbas tidak menjawab. Ia hanya menunduk, menatap lantai yang berpendar lampu biru. Wajahnya gelap. Hatinya lebih gelap lagi. Wanita itu menyentuh lengannya, biasanya Abbas tak bisa menolak. Apa kau tidak paham apa yang kukatakan tadi? Suara Abbas rendah, tapi penuh penekanan. Wanita itu kaget, tersentak, dan langsung berdiri, dan pergi. Wajahnya pucat, cukup terkejut dengan reaksi Abbas. Malam itu, Abbas tidak menyentuh siapapun. Tidak bicara banyak. Hanya duduk dalam diam. Dan di kepalanya, wajah Inara tetap muncul meski sudah ia buang berkali-kali.